Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 35 yang beranggotakan saya sendiri Farid Bahar dengan NIM 2210952025. Saya Iksan Maulana dengan NIM 2210953049. Dan saya Adnan Fauzan dengan NIM 22109530001. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek dari tugas besar kami untuk menyelesaikan modul 4 praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor yang berjudul Sistem Otomatisasi Palang Pintu Kereta Api. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk program yang di STM32 atau yang di sisi pengirim atau transmitter. Yang pertama itu inisialisasi pin yang akan digunakan, yaitu trigger pin di PA1, echo di PA2, peer di PA0, potensio di PA6 yang merupakan pin ADC, dan button di PB0. Selanjutnya itu ada kondisi untuk kondisi saat ini, di mana ada dua kondisi, yaitu mode potensio dan mode ultrasonik. Apabila ini menandakan mode potensio false, maka itu yang aktif adalah mode ultrasonik. Selanjutnya adalah bagian setup, di mana trigger dijadikan output, echo sebagai input, peer juga sebagai input, dan button sebagai input yang sudah ada rangkaian pull up-nya. Nah, selanjutnya di serial 1 merupakan tanda kita menggunakan UART 1 di STM32, yaitu di pin PA9 untuk sisi transmitter. Nah, kita juga menggunakan baud rate yaitu 9600. Selanjutnya di bagian ini milis merupakan waktu durasi yang dibutuhkan sejak board menyala. Selanjutnya ada mode potensio yang membaca nilai potensio apabila itu mode potensio digunakan. Nah, mode potensio ini sudutnya akan dibaca itu dari 0 sampai 90, dan 495 merupakan konversi dari 12 bit, 0 sampai 90 merupakan sudut minimal, dan 0 sudut minimal, dan 90 sebagai sudut maksimal. Selanjutnya data dikirimkan melalui UART 1. Jika tidak, maka mode ultrasonik yang diaktifkan. Trigger itu akan diaktifkan. Pin trigger akan high selama 10 mikrodetik. Lalu durasinya yang ditangkap oleh pin echo itu akan dikirimkan ke sisi receiver melalui UART 1 di STM32 yang ditulis sebagai jarak, dan nilainya adalah distance, hasil dari durasi waktu tadi dikali 0,034 dibagi 2. Selanjutnya, apabila pada saat servo tertutup dan peer mendeteksi, maka peer akan membunyikan buzzer. Nah, di sini apabila 1 maka peer mendeteksi, dan 0 peer tidak mendeteksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan di sisi Raspberry Pi Pico atau di sisi receiver. Yang pertama itu adalah import library atau modul yang digunakan, yaitu UART, pin, PWM, I2C, juga library I2C yang digunakan untuk LCD. Selanjutnya itu adalah untuk penanganan error. Selanjutnya itu adalah inisialisasi hardware atau pin yang akan digunakan, di mana UART yang digunakan adalah UART 1 pada Raspberry Pi Pico dengan baud rate 9600 yang disamakan dengan STM32, yang dimana pinnya itu untuk UART 1 pada Pico adalah TX4 dan RX di pin 5. Yang digunakan adalah RX yang ada di pin 5. Selanjutnya servo diset sebagai PWM pada pin GP3 dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya ada buzzer juga diset sebagai PWM pada pin 15. Selanjutnya adalah inisialisasi LCD, di mana LCD itu menggunakan komunikasi I2C, yaitu I2C 0 pada pin untuk SDI itu pin GP0 dan SCL pin GP1. Untuk alamatnya itu 0x27 dengan menampilkan 2 baris maksimal 16 karakter. Selanjutnya itu ada variabel global yang menyimpan satu servo, jarak, buzzer, dan kondisi dari palang atau palang status. Selanjutnya ada untuk mengatur servo, di mana sudut servo itu dibatasi dari 0 sampai 90.
Dan apabila sudut servo itu 90, maka itu palang akan tutup, dan selain 90 else itu maka palang akan buka. Selanjutnya ada untuk kondisi LCD yang menampilkan baris 1 atau baris 2. Selanjutnya ada kondisi buzzer yang mengaktifkan dengan frekuensi tertentu apabila terjadi terdeteksi gerakan saat palang tertutup. Selanjutnya adalah loop utama. Selanjutnya ini adalah proses pengiriman warti dan pembacaan data, dimana jika pada mode ultrasonic, jika jarak kurang dari 50 maka palang akan tutup atau servo 90, dan jika jarak lebih dari 50 maka servo akan posisi 0 atau palang buka. Ini adalah untuk mengatur PIR apabila terjadi pelanggaran saat palang tertutup, maka buzzer akan membunyikan dengan frekuensi tertentu. Baik, pada proyek kami kali ini yaitu sistem otomatisasi palang pintu kereta api ini menggunakan dua development board, yaitu Raspberry Pi Pico dan STM32F103C8T6 yang terhubung dengan komunikasi UART yang menggunakan 3 sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor PIR, dan sensor potensio yang terhubung kepada STM32. Selanjutnya untuk outputnya yaitu ada LCD, motor servo, buzzer sebagai outputnya, yang mana LCD ini akan memperlihatkan display apabila adanya peringatan pengguna jalan yang menerobos ataupun memberitahu palang pintu akan ditutup. Selanjutnya motor servo sebagai penggerak dari palang pintu kereta apinya, dan buzzer akan berbunyi saat palang pintu kereta apinya akan menutup ataupun adanya pelanggaran bagi pengguna jalan yang menerobos. Selanjutnya ada push button yang berfungsi sebagai interrupt yang akan mengubah mode apabila ingin mengubah mode dari mode default, yaitu dengan sensor ultrasonik menjadi potensionya sebagai penggerak dari motor tersebut. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari rangkaian otomatisasi palang pintu kereta api, di mana ketika kereta api lewat maka sensor ultrasonik akan mendeteksi kereta api dan palang pintu akan tertutup. Selanjutnya ketika terjadi ada pelanggar yang menerobos seperti sepeda motor, maka sensor PIR akan mendeteksi adanya pelanggaran. Selanjutnya di sini kita juga ada menggunakan potensiometer atau interruptnya menggunakan push button. Ketika push button selanjutnya kita mempunyai potensiometer sebagai backup dari sensor ultrasonik, di mana bisa untuk mengatur lengan dari servo untuk menutup palang pintu kereta api.